Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah 56 ayat 1 hingga 534. Surah Al-Waqi'ah. Surah 56 ayat 1 hingga 534. Surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat 1 halaman 534.
Terjemahan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 38. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kejadian-kejadian besar pada hari kiamat. Pada hari kiamat manusia terbagi kepada 3 golongan. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkalkan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Balasan kepada orang-orang yang paling dahulu beriman. Ayat 11. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, golongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan pun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Balasan kepada golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara dan yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir seterus-menerus, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma lakilna
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Walaupun tadi siang kemarin mulai sampai malam tadi agak khawatir kita dengan hujan yang begitu deras. Alhamdulillah hujan dari sore kemarin sampai malam tidak merupakan banjir, walaupun ada beberapa rumah yang sudah kena banjir. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah ini bukan menjadi malapetaka bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Mushola Thayyibah, Mushola Nurul Ikhlas, kemudian bapak ibu-ibu jemaah subuh mubarakah istimewa Ustaz kita yang selalu hadir bersama kita untuk memberikan ilmunya di hadapan kita bersama. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, untuk bersingkat waktu langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita dan kita hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, anggota datuk sadolahnya, suluh bedang dalam nagari, kapari tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Pengurus Masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat, kemudian juga pengurus-pengurus masjid dan mushola sekitaran yang hadir subuh ini, tak dapat disebut satu-satu. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, imam masjid kita yang sangat-sangat kita hormati dan muliakan pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah subuh mubarakah, kecil tak tersebut nama beserta pula terhimbau gelarnya. Insya Allah kita yang tetap istiqomah datang subuh-subuh menunaikan sholat subuh, sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, kaki pertama melangkah kata Nabi gugur dosa kita, kaki kedua melangkah wa yarfa bihi darajat, Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, carikan kami sepetak sebidang tanah kapling dekat engkau ni ya Rasulullah. Datang seorang laki-laki kepala suku dari satu kampung. Apa katanya? Jauh jarak kami dari masjid ini ya Rasulullah. Kami nak jual tanah kami yang jauh itu.
kami nak dekat dengan masjid ini, carikanlah kami sebidang tanah, sepetak tanah kapling di dekat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tak payah engkau jual tempatmu yang jauh itu, tak usah engkau jual tanah, engkau jauh dari masjid, tak apa kata Nabi. Kenapa? Itulah disebut oleh Nabi, setiap langkah kaki ke masjid itu, kaki pertamamu melangkah gugur dosamu kata Nabi, kaki kedua melangkah Allah naikkan derajat kita. Wa kasratul khuta ilal masajid, setiap langkah kaki yang diayunkan ke masjid, khuta menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir ini semua tidak hanya karena banyaknya amal, tapi karena salah silap yang pernah kita lakukan. Ada Bapak Ibu yang merasa tak ada salah silapnya, atau ada Bapak Ibu yang tidak merasa punya dosa. Jangan hanya sibuk menghitung amal. Ada orang sibuk menghitung amal, lalu merasa dengan amal pula dia akan masuk surga. Seperti ayat yang bercerita tadi, bagaimana kenikmatan keindahan surga itu. Kemudian dia merasa dengan amalnya itu dia akan masuk. Apa kata Nabi? Engkau masuk surga bukan karena amalmu kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Apakah engkau juga macam itu ya Rasulullah? Apa cakap Nabi? Wala ana, aku pun begitu kata Nabi, tidak masuk surga karena amalku. Lalu kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Rahmat artinya karena kasih sayang Allah. Kapan Allah sayang? Kapan Allah turunkan rahmatnya kepada kita? Bukan karena kita tak ada salah, tak ada silap. Siapa kita yang tak ada salah, tak ada silap? Nabi Adam saja punya dosa. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah khuldi. Maka setelah itu terjadi, Nabi Adam mencari rahmat Allah, mencari rahmat Allah dengan bertobat. Makanya itulah doa tertua, doa paling tua, doa Nabi Adam. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu wajib hafal doa itu. Doa itu mintanya satu saja. Pertama mengakui bahwa diri ini tak ada apa-apanya, kemudian berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zolamna, kami ini orang yang memang zalim ya Allah. Kenapa Nabi Adam sebut tidak dirinya saja? Karena dia minta dia dengan istrinya Hawa. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka subuh ini mudah-mudahan bukan karena amal ini yang kita bangga-banggakan, tapi karena salah silap yang banyak pula kita lakukan. Allah ampunilah hendaknya subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Bulan Safar sudah kita tinggalkan, kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Umat mesti diingatkan dengan bulan ini. Kenapa? Saya tidak mau karena terlalu larut euforia Agustusan sehingga Bapak Ibu lupa bahwa di saat yang bersamaan ada yang juga tidak kalah istimewanya. Agustusan bagus, mengingat-ingat nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmat apa? Nikmat merdeka. Walaupun makna merdeka ini masih perlu juga harus kita bicarakan lagi, tapi pokoknya kita sudah tidak lagi dijajah Belanda, dijajah dalam tanda kutip ya. Nah, ini kan banyak makna penjajahan itu. Pokoknya Belanda sudah tak macam dulu lagi. Jepang pun sudah tidak begitu macam dulu lagi. Diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia ini oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada bulan Agustus.
dulu 1945 yang lalu. Ketika datang lagi Agustus, kita ingat-ingat lagi. Boleh tak Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya hanya pesan, kalau buat acara jangan kebablasan. Bapak-bapak tak payah ikut lagi lomba main bola pakai daster. Ini tak payah dibuat lagi. Kenapa? Ini menyerupai, sudah tahu daster itu pakaian perempuan. Kan itu kaji kita tiap hari kan. Siapa orang yang dilaknat oleh Allah, bahkan tidak dia saja yang dilaknat, negeri tempat dia tinggal itu juga dilaknat oleh Allah. Satu di antara yang 5 asbab Allah halalkan musibah datang, karena perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Panjat Pinang gimana Pak Ustaz? Semangat perjuangannya bolehlah, tapi jangan pula, karena beberapa kasus saya tengok ibu-ibu ramai menonton di bawah, bapak-bapak lomba panjat pinang ada yang copot celananya. Nah ini kan tak elok pula, aurat macam-macam. Nah, pokoknya pandai-pandailah. Nah, satu lagi mesti diingat, jangan buat acara-acara yang di dalamnya mengandung unsur judi. Macam mana tuh Pak Ustaz? Pakai insert. Berapa orang peserta? Peserta 30 orang. Masing-masing iuran bayar berapa? Bayar 100.000. 100 kali 30 berarti terkumpul 3 juta. Juara 1 dapat hadiah 2 juta. Juara 2 dapat 1 juta. Duit yang sebagai insert inilah yang jadi hadiahnya. Judi. Kalau duit itu yang dijadikan sebagai hadiahnya. Yang bagus itu adalah ada donatur. Kalau perlu tak ada insert-insert. Kalaupun ada insert, ini duit untuk biaya administrasi. Bukan ini yang kita perebutkan. Ini mesti hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini yang ingin kita bicarakan bukan masalah Agustusnya, yaitu 1 bulan dalam kalender Islam pas pula bertepatan sama dengan Agustus dalam kalender Masehi. Dalam kalender Hijrah bulan Islam, bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal. Tadinya bulan Rabiul Awal ini bulan biasa-biasa saja, sama dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu sudah ada namanya jauh sebelum Nabi Muhammad itu. Kita mengenal Ramadan bulan istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nama Ramadan itu di zaman jahiliyah dulu sudah ada. Ramadan sudah ada dulu di Mekah. Waktu Nabi kecil-kecil nama itu sudah diulang-ulang oleh orang namanya. Tapi bulan itu biasa-biasa saja. Kapan bulan Ramadan itu menjadi mulia? Kapan bulan Ramadan itu terangkat harkat martabatnya, menjadi istimewa nilainya? Ketika ada satu peristiwa besar yang dipilih oleh Allah hadir di bulan itu. Apa dia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Tadinya bulan Ramadan ini biasa-biasa saja, tapi karena bulan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Allah turunkan Al-Quran, terangkatlah derajatnya, menjadi mulia dia, asbab Al-Quran. Sama dengan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini tadinya bulan biasa-biasa saja, tapi ketika bulan itu dipilih oleh Allah sebagai apa? Sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih Rabiul Awal itu
tereliminasi 11 bulan yang lain. Tidak bercanggah ulama, tidak berbeda pendapat ulama tentang masalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda pendapat itu hanyalah persoalan tanggal saja. Tanggal ada yang berbeda. Selama ini kita mengenal kapan Nabi Muhammad lahir, tanggal 12. Tapi begitu kita baca kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, nama kitabnya Ar-Rahim Al-Makhdum, kapan Nabi Muhammad lahir? Tanggal 9. Di persoalan tanggal ada yang berbeda. Yang tidak berbeda itu dua. 1 hari, 2 bulan. Tak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahir hari Sabtu. Tak ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir hari Jumat. Tak ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir hari Selasa. Lalu Nabi Muhammad itu lahir hari apa, Pak Ustaz? Ya Rasulullah, kenapa hari Senin ini engkau tak makan, engkau tak minum ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu. Hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Ini sahih hadisnya. Artinya hari Senin itu Nabi dilahirkan. Jadi ahli sejarah sepakat bahwa Nabi lahir hari Senin. Ada Bapak Ibu lahir hari Senin, alhamdulillah, itu sama dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ingat, orang banyak hari lahir dan hari meninggalnya sama dengan Nabi. Nabi lahir hari Senin, meninggal hari Senin juga. Ada ibu yang lahirnya hari Ahad? Ada? Kalau ada yang hari Ahad lahirnya mungkin besok pagi mati. Maaf, bercanda. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan. Kalaupun mati kami tak apalah Pak Ustaz. Ya, itulah orang beriman. Kalau aku mati malam ini ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Berhenti buat dosa. Kalau aku hidup sampai besok, alhamdulillah, bertambah amal soleh. Itu dia. Apakah dengan takut mati lalu kita tak mati? Enggak. Semuanya sudah tertulis 50.000 tahun sebelum ruh masuk ke dalam badan, usia 4 bulan dalam kandungan kemah, sudah ditulis di lauh mahfuz. Lauh papan mahfuz terjaga. Dan Bapak Ibu yang masih ragu arti dari lauh mahfuz, itu artinya lauh papan mahfuz terjaga. Ada papan yang selalu terpelihara, ada papan yang selalu terjaga. Disitulah tertulis jodoh, rezeki, pertemuan, maut. Makanya maut kita, mati kita, itu sudah tertulis. Makanya jangan katakan dengan orang takut mati lalu enggak mati. Walaupun engkau bersembunyi di balik tembok yang kuat, yang kokoh, kematian akan tetap datang menghampiri kita. Jadi orang beriman tak boleh takut mati. Ini ada orang suaminya cerita mati sikit, langsung butuh katanya cerita mati. Apa pula? Bagus cerita mati. Zikrul maut namanya. Al-zikru zikru hazimil lazat, kata Nabi. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus nikmat. Banyak-banyaklah kalian mengingat apa yang menjadi pemutus nikmat. Apa itu? Maut. Maut itu pemutus nikmat. Tadinya makan enak, lalu tak enak lagi. Tadinya tidur di atas ranjang kita enak, tak enak lagi. Tadinya bisa kumpul-kumpul ramai-ramai pengajian subuh mubarakah nikmat, tidak bisa lagi. Kenapa? Putus semua nikmat. Al-zikru zikru hazimil lazat. Banyak-banyaklah mengingat pemutus nikmat. Ingat mati bagus. Saya kalau ceramah di hadapan, kalau di sini saya tidak selalu ceramah tentang mati. Kenapa? Karena jamaahnya banyak yang muda-muda. Ada satu kali saya diundang orang ceramah ke pengambilan. Saya tengok jamaah subuh mubarakahnya yang sudah ditei-tei malaikat maut semua. Nah, itu ceramahnya judulnya satu aja. Apa judulnya?
tips-tips menghadapi sakaratul maut. Nah, tapi di sini tak begitu karena jamaahnya segar-segar semua, sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal. Kalau aku mati malam ini ya Rasulullah, alhamdulillah. Kalau aku mati ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Berhenti buat dosa. Kalau masih hidup sampai besok, alhamdulillah, bertambah amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kita kembali. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Itulah sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak puasa hari Senin. Kenapa ibu bapak puasa hari Senin? Nabi puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Nabi mengingat-ingat hari lahir beliau. Persoalan hari tak berbeda pendapat ulama. Yang kedua, bulan. Bulan tak ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir bulan Safar, tak ada. Nabi Muhammad dilahirkan bulan Zulqa'dah, tak ada. Nabi Muhammad lahirnya bulan Muharram, tak ada. Nabi Muhammad dilahirkan bulan Rabiul Awal. Apa kata kawan-kawan yang hari ini ada di Kairo, yang ada di Yaman, yang ada di Maroko, yang kuliah-kuliah di Timur Tengah sana? Apa kata mereka? Pak Ustaz, kami kalau bulan Rabiul Awal ini, Pak Ustaz, kami tak makan, kami tak masak di rumah, di kontrakan. Kenapa? Itu banyak kami dibagi makanan sama warga sekitaran. Kami tanya, kenapa kalian bagi makanan sama kami? Apa kata mereka? Maulidur Rasul. Ini hari ini bulan kelahiran Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mengingat, begitu mereka memuliakan, karena mereka sadar Abu Lahab saja, Abu Lahab kafir, dijamin masuk neraka. Satu surat untuk dia namanya Al-Lahab dalam Quran. Itu surat itu kan menjamin Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Bapak Ibu kalau ragu Abu Lahab itu masuk surga atau neraka, ini perlu buka lagi surat Al-Lahab. Kita dijamin insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal. Yang membedakan ada yang kloter satu, ada yang rombongannya jauh di belakang. Ini kaji kita tiap hari. Yang kloter satu itulah nanti yang masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat Al-Waqiah tadi, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Maksud golongan kanan, golongan kiri itu siapa? Orang yang menerima kitab dari kanan dan yang menerima kitab dari kiri. Namanya yaumil mizan. Mizan, disitulah ditimbang amal soleh dan amal jahat kita. Makanya ada zikir yang diajarkan. Apa zikirnya? Rasulullah SAW mengatakan kalimatani artinya dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisanku kata Nabi, sakilatani fil mizan, dan berat di mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan kau itu kata Nabi, sangat dicintai Allah. Berat nanti di mizan. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu, zikir ini sama dengan la ilaha illallah yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi waktu sholat subuh. Lepas sholat subuh, ini zikir satu lagi jangan tinggalkan. Satu, banyak-banyak baca la ilaha illallah, karena kalimat itu yang mau kita bawa mati nanti. Mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga kata Nabi. Satu lagi, supaya timbangan nanti di yaumil mizan itu berat timbangan sebelah kanan dan kita masuk golongan kanan, banyak-banyak baca zikir. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu orang-orang di sana itu mengingat-ingat bulan Rabiul Awal ini bulan Maulid. Maulid artinya waktu kelahiran. Waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dijamin masuk neraka, tapi satu malam Abu Lahab bermimpilah saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini baca dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apa katanya? Abu Abbas bermimpi satu malam. Apa mimpinya?
saudaraku Abdul Uzza atau Abu Lahab masuk neraka jahanam, aku tanya kepada dia, wahai Abu Lahab, apa sakitnya neraka itu macam mana? Kata Abu Lahab, panasnya luar biasa. Macam mana tak panas? Seringan-ringannya azab neraka ditaruh di tapak kaki kerikilnya, menggelegar otak di kepala. Panasnya luar biasa. Tapi kata Abu Lahab dalam mimpi Abbas itu, setiap hari Senin azabku diringankan. Lalu Abbas bertanya, kenapa azabku diringankan setiap hari Senin? Kata dia, karena dulu aku suka hati, senang hati, bahagia hati menyambut kelahiran anaknya Aminah. Dia tidak sebut Nabi, dia tidak sebut Rasul karena dia tak percaya. Karena dulu aku senang menyambut anaknya Aminah. Anaknya Aminah itu siapa? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengadulah budak dari Abu Lahab ini, kan begitu kisahnya. Ketika, hai Suwaibah, nama budaknya Suwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah. Kenapa dijaga? Karena suaminya sudah meninggal. Nama suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama dia siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti Abu Lahab itu gelar. Nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa dia digelari Abu Lahab? Karena kalau dia datang macam api yang menyala-nyala. Abu, bapak seorang laki-laki. Lahab, api yang menyala. Api, tengok, gagah, ganteng, berwibawa. Begitulah agak-agaknya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan dia kalau datang orang berbisik, Abu Lahab, macam api datang, berwibawa, gagah, ganteng. Dan kalau ada bapak ibu punya laki agak ganteng, panggilan Abu Lahab. Mau bu? Tak payahlah Pak Ustaz, karena kami tahu Abu Lahab itu dijamin masuk neraka. Tapi arti Abu Lahab itu, akhirnya Suwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah. Kenapa? Suaminya sudah meninggal. Abdullah ayah Nabi sudah meninggal. 2 bulan Nabi dalam kandungan Aminah. Ayah sudah meninggal. Karena itulah Nabi sayang betul kepada anak yatim. Apa sebab? Karena Nabi dari usia 2 bulan sudah jadi yatim. Itulah ayat yang dibaca oleh imam kita waktu sholat tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang pembohong, penipu dalam agama ini? Satu di antara beberapa kriterianya adalah orang yang menghardik, tidak suka kepada anak yatim. Karena Nabi yatim sejak usia 2 bulan dalam kandungan emak, sampai Nabi beri jaminan, ana wa kafilul yatim, aku bersama orang yang berkasih sayang dengan anak yatim. Diangkat Nabi jarinya macam ini, kahataini fil jannah, macam ini nanti bersama aku di surga. Kalau ada bapak ibu mau bertanya, Pak Ustaz, supaya nanti kita masuk surga VIP bersama Nabi Muhammad, bukan surga yang biasa-biasa, karena surga ada levelnya, surga ada tingkatannya. Apa amalannya Pak Ustaz? Salah satu amalannya adalah ana wa kafilul yatim. Kafil artinya bukan menyantuni sekali setahun, bukan sekali setahun menyantuni anak yatim, memperhatikan, mempedulikan, berkasih sayang, kesehatannya, sekolahnya, uang jajannya, rumahnya, apakah kalau dia tidur bocor atau tidak, pokoknya anak yatim diperhatikan. Siapa yang berkasih sayang macam itu dengan anak yatim, kata Nabi, kahataini fil jannah, tetangga dekat di surga denganmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis waktu kita, sebagai penutup saya ingin ingatkan umat, ingatkan jamaah kita ini semua, bulan ini Rabiul Awal, kalaulah si kafir yang bernama Abdul Uzza Abu Lahab saja yang sudah dijamin masuk neraka jahanam, setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib tadi, hanya karena satu amal. Apa dia? Senang dengan kelahiran anaknya Aminah. Datang Suwaibah melapor kepada tuannya Abu Lahab tadi ketika Aminah sudah melahirkan hari Senin subuh. Apa kata dia? Tuan Abu Lahab, engkau sudah dapat keponakan. Apa kata Abu Lahab? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tuan. Melihat, mendengar itu, melonjak-lonjaklah Abu Lahab ini. Alhamdulillah, senang hatiku, ada pengganti adekku. Wahai Suwaibah, engkau aku bebaskan. Engkau tak lagi budak, karena engkau sudah bawa berita yang buat hatiku senang. Dibebaskannya budaknya Suwaibah. Padahal kalau dijualnya budak itu harga paling rendah 100 juta di masa itu. Nah, artinya apa? Bersodakoh Abu Lahab
atas kelahiran Nabi Muhammad, senang hatinya. Makanya kata orang-orang yang ada di sana itu, kalau si Abu Lahab saja boleh dia bersedekah, bisa dia bersedekah, mau mewujudkan senang hatinya dengan gembira ingat lahir Nabi, kenapa kita tidak banyak bersedekah? Makanya siapapun ibu-ibu yang sudah bersedekah makanan hidangan pada pagi ini, mudah-mudahan besok insya Allah masuk surga satu level surganya, tetangga pula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saya ingin bagi ingat pada kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bulan yang istimewa, ini bulan bukan bulan sembarangan, ini bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan marah pula. Ada sebagian orang marah dia ketika ada pengurus buat acara tabligh akbar, apa acaranya? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah, jangan pula dikatakan bid'ah. Kenapa? Pengurus ingin ingatkan jamaah bahwa bulan ini adalah bulan istimewa, bulan kelahiran Nabi. Ayo banyak-banyak kita semakin mengenal Nabi, supaya kita ada cinta kepada Nabi. Karena kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, orang besok di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maka kalau ingin kita besok bersama Nabi Muhammad di hari kiamat, maka tanamkanlah cinta di hati kita. Kapan orang itu bisa taat? Ketika dia cinta dulu. Ibu taat sama suami, kenapa? Karena saya cinta mati dengan suami saya, Pak Ustaz. Makanya orang tak bisa diajak taat. Orang tuh nggak taat kepada Allah karena tidak dikenalkan dia dengan Allah. Anak saya ini payah diajak sholat, Pak Ustaz, karena kita salah. Yang pertama itu kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama ini adalah mengenal Allah. Sudahkah kita kenalkan anak kita dengan Allah? Jadi sebetulnya nikmat sholat itu kapan dapatnya? Ketika yang kita persembahkan kepada Allah. Ini persembahan ini. Persembahan apa? Tubuh yang kasar ini kita persembahkan. Kita tahu kepada siapa dialamatkan tubuh yang kasar ini. Takbir ini kepada siapa? Rukuk ini kepada siapa? Sujud ini kepada siapa? Siapanya itulah yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari. Apa dia? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ulama sudah buat kajian melalui sifat 20. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga bagaimana bisa taat kepada Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi Muhammad, ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad, lahirkan cinta di hati kita. Makanya orang Yahudi disindir oleh Allah dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka itu, wahai Muhammad, kalau mereka memang cinta kepada Allah. Orang Yahudi kan cinta kepada Allah. Orang Yahudi kan ikut Allah. Orang Yahudi kan percaya kepada Allah. Orang Yahudi juga beriman macam kita kepada Allah. Lalu apa yang membedakan kita dengan Yahudi, Pak Ustaz? Kita percaya kepada Allah. Lalu yang kedua, syahadat kita apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi di situ bedanya dengan kita, di situ berselisihnya dengan kita. Orang Yahudi percaya Allah, tapi dia tak ikut Nabi Muhammad. Maka dalam Quran Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka itu Muhammad, kalau benar cintanya kepada Allah, kalau benar imannya kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Makanya batal iman kita kalau kita tidak taat kepada Allah lalu tak taat kepada Rasulullah. Pokoknya saya Quran sajalah Pak Ustaz. Pokoknya di hati saya ini Allah saja Pak Ustaz. Muhammad gimana? Allah aja cukup lah. Syahadat itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terakhir, jadikanlah bulan Rabiul Awal ini bulan di mana menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mudah untuk kita taati, kita ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu. Barangkali itulah yang dapat disampaikan subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Akhir Feby Afrian Santiago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang sudah memberikan ilmu di depan kita bersama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ilmu tadi bisa kita amalkan. Perlu kita tegaskan kembali, jangan sampai euforia semangat kita untuk merayakan kemerdekaan kita merupakan kita di bulan Rabiul Awal ini. Yang lebih penting itu kita mengingat bulan Rabiul Awalnya, dan kita pun tidak mengapakan kemerdekaan. Tapi jangan sampai gara-gara kita tidak sholat subuh. Nah, itu kita ingatkan. Gara-gara kita sampai tidak sholat subuh. Nah, jadi bulan Rabiul Awal inilah kita suatu hal yang paling baik, lahirnya Rasulullah SAW. Para Ibu, suku kita pada suku kali ini berjumlah 303.000 rupiah. 303.000 rupiah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah untuk donatur TKA kita sudah sebanyak 21 orang. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin memulai donaturnya, silakan kita mulai dari bulan Agustus ini. Alhamdulillah beberapa bapak kita, ibu kita sudah memberikan donaturnya kepada pengurus, yaitu secara langsung bisa nanti sama kami pengurus TPK TKA, bisa sama Azan, bisa sama kami, atau langsung sama Bu Bendahara, yaitu Ibu Mardiati. Pada Ibu, insya Allah maghrib nanti kita akan lanjutkan belajar tafsir kita. Kepada Ibu yang ingin ikut silakan diikuti. Pada Ibu mungkin hanya itu. Mungkin hanya itu, lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, para hamba Allah sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah selesai sesi pertama kita dengan ceramah pagi ini. Kemudian informasi bahwa insya Allah tanggal 29 kita akan dikunjungi oleh Bapak Maimus Nasir, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Padang. Nah, dipertanyakan tadi tentang halnya Maulid Nabi. Kalau kita sepakat ini kita apakan nanti? Kita jadikan momentum ini untuk peringatan sekaligus Maulid Nabi kita. Jadi agak kita lebihkan dalam kondisi persiapan kita dengan acaranya juga demikian. Jadi bisa nanti acara kunjungan wakil wali kota ini, momentum kunjungan wakil wali kota ini kita jadikan tabligh akbar dengan mubalik beliau sendiri. Inilah bahagianya, inilah keuntungan kita, pimpinan kita, wakil wali kota kita dari orang yang berlatar belakang surau. Jadi tolong Pak Ustadz Rahman, acara itu nanti karena kita punya Smart Surau, ATPG nanti buat minimal 2 paket acara nanti. Pagi subuh Mubarak, beliau datang subuh Mubarak ini. Jadi Sabtu subuh Mubarak ini kita perluas acaranya. Kita perluas acaranya dengan paket acara. Kalau makan nanti sebelum penjamuan ini kita gunakan acara sambutan petang. Ya, jamuan makan, sambutan makan. Kemudian karena kita ini kekuatan kita ini ada masjid, ada musala Nurul Ikhlas, ada musala Thaibah. Musala Thaibah ada tim nanti di bawah koordinasi Pak Om, nanti kita minta pasang bahan. Kemudian Pak Sapril dengan kasidahnya kita minta jangan nyanyi maulid Pak.
Ya Nabi salamu alaika. Jadi itu nanti Pak Dokter. Kita minta bantuan Pak Dokter, tim yang nanti dari apa? Jadi Bapak dan Ibu, sebentar kita siapkan dulu undangan. Yang sudah siap silakan dinikmati. Kita memanfaatkan momentum kunjungan Wakil Wali Kota Padang di Masjid Baitur Rahim sekaligus peringatan Maulid. Jadi awak siapkan diri kalau ada hal yang nanti. Kemudian untuk undangan yang lebih nanti Pak Ketua siapkan ya. Undangan lisan koordinasi secara sudah. Musola Thayyibah kami sudah nyampaikan kemarin Pak melalui Pak Ketua ya Pak Ketua. Kita pagi Maulid di Satu Mubarak ini kita jadikan, kita perluas jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Paket acara akan diisi oleh anak-anak kita, Ustaz Rahman ya. Minimal 2 dari yang terlalu apa. Kemudian dari Thayyibah ada 2 juga tadi, Pesambahan dan Pak Sapril CS dengan nyanyi Maulid. Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu nanti kalau ada majelis taklim silahkan. Jadi sebelum acara nanti kita set acara dan yang melebar-melebar nanti acara yang dari awal sudah kita siapkan itulah yang kita lakukan nanti. Ya Pak Ketua? Insya Allah nanti kunjungan Wakil Wali Kota kita momentum Maulid Nabi kita buat dia bikin apa? Pak lebih demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah selalu meridai setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Seperti Pak Ustaz katakan tadi, setiap langkah yang dilangkahkan itu akan dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa bagi yang melaksanakan sholat ke masjid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air mineral itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman dan Iran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.